Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Pendiri kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasinghawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Tarumanegara termasuk di antara kerajaan tertua di Nusantara. Pusat kerajaannya ada di Bekasi, Jawa Barat saat ini. Berdasarkan isi naskah pustaka para ratuan Ibumi Jawa Dwipapala 1 Sarga 1 halaman 771, antara lain diceritakan sebagai berikut. Ribaratanagari Rawamsa atau Nuang Rajya Carangkayanawan Nika Mauk Palwanca Yusinalakaha Kenriyudakala Denira Samudragupta Maharaja Maurya Samgupta Meher Mahakwamsa Sekra Ibumi Barata Makaswabawa Niraten Kenah Nistu ngalak ring aitu mira yekusang Allah matangya sekopya yanya kulawanda muang pirang sikya mutia miang jat napa saking kanwa wam canung kasoran piudak kala akwe pantaranya manikit angluru cesaning pecah. Terjemahannya adalah: di negeri India dua keluarga atau dua kerajaan, yaitu keluarga Carangkayana dan Pallava, telah dikalahkan dalam perang oleh Samudragupta Maharaja Maurya. Samgupta lalu menjadi yang paling berkuasa di India. Perangai tidak layak, kejam, tidak mengenal belas kasihan terhadap musuh yang telah dikalahkannya. Oleh karena itu, keluarga, para pembesar dan penduduk dari dua kerajaan yang kalah perang itu berupaya melarikan diri mencari keselamatan. Pada tahun 270 Saka atau 348 Masehi, ada seorang maharesi bernama Jayasinghawarman dari Carangkayana. Bersama pengikutnya sebagai pengiring, tentara, penduduk pria dan wanita ikut melarikan diri, mengungsi ke pulau-pulau di sebelah selatan karena pihak musuh selalu berusaha menangkap mereka. Sang maharesi Jayasinghawarman bersama para pengikutnya tiba di Pulau Jawa dan menetap di Jawa Kulwat atau Barat. Di sebelah barat Citarum, sang maharesi mendirikan perdukuhan yang kemudian diberi nama Taruma Desa. Wilayah Taruma Desa termasuk daerah kekuasaan Sang Prabu Dewa Warman VIII, raja terakhir Kerajaan Salaka Negara. Raja Dewa Warman VIII dari Kerajaan Salaka Negara menikahkan putrinya dengan Jayasinghawarman. Kemudian Jayasinghawarman mengembangkan wilayah sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi dan mendirikan kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 Masehi. Raja Jayasinghawarman berkuasa selama 24 tahun dari tahun 358 sampai 382 Masehi, bergelar Jayasinghawarman Guru Dharma Purusa. Ia wafat dalam usia 60 tahun, dipusarakan di tepi Kali Komati, sekarang bernama Kali Cakung. Ia digantikan putra sulungnya yang bernama Raja Resi Dharmaya Warmanguru. Ia bergelar demikian karena selain memegang pemerintahan Tarumanegara, ia pun menjadi pemimpin semua guru agama Hindu. Tetapi
penduduk di desa-desa kerajaan Taruma banyak yang tetap menganut pemujaan roh, yaitu memuja roh leluhur atau pita puja menurut adat yang diwarisi dari nenek moyangnya. Sang Raja Resi selalu berusaha mengajarkan agamanya kepada penghulu desa-desa dan penduduk Tarumanegara. Oleh karena itu, Sang Raja Resi mendatangkan Brahmana dari India. Walaupun demikian, tidak semua penduduk mau ataupun dipaksa mengikuti agamanya. Jaya Singawarman Guru Dharma Purusa menjadi Raja Tarumanegara hanya 13 tahun. Dari tahun 304 sampai tahun 317 Saka atau tahun 382 sampai dengan 395 Masehi. Ia disebut juga Sang Lumahing Candrabaga yang mendiam di Candrabaga karena dibusarakan di tepi kali Candrabaga atau Cibagasasi atau Kali Bekasi. Raja Resi Dharmaya Warmangu digantikan oleh putranya yang bernama Purna Warman yang memerintah dari tahun 317 sampai tahun 356 Saka atau tahun 395 sampai dengan 434 Masehi. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Tarumanegara. 1. Jaya Singawarman 358 sampai dengan 382 Masehi. 2. Dharmaya Warman 382 sampai dengan 393 Masehi. 3. Purna Warman 395 sampai dengan 434 Masehi. 4. Wisnu Warman 434 sampai dengan 455 Masehi. 5. Indra Warman 455 sampai dengan 515 Masehi. 6. Chandra Warman 515 sampai dengan 535 Masehi. 7. Surya Warman 535 sampai dengan 561 Masehi. 8. Kerta Warman 561 sampai dengan 628 Masehi. 9. Sunda Warman 628 sampai dengan 639 Masehi. 10. Hariwangsa Warman 639 sampai dengan 640 Masehi. 11. Nagajaya Warman 640 sampai dengan 666 Masehi. 12. Lingga Warman 666 sampai dengan 669 Masehi. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi dikarenakan Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya Tarusbawa karena Raja Linggawarman tidak mempunyai putra mahkota. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaan sendiri, yaitu Sunda. Kerajaan Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda itu, kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara pecah menjadi 2, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya.
Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara tahun 317 sampai tahun 356 Saka atau tahun 395 Masehi sampai dengan 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Dari sumber sejarah kerajaan Tarumanegara diketahui wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah bagian barat. Menurut beberapa sejarawan dan peneliti berpendapat bahwa letak ibu kota kerajaan di tepi Sungai Candrabaga yang oleh Purbacaraka ahli bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi diidentifikasi dengan Sungai Bekasi. Candra berarti bulan atau sasi, dengan ucapan lengkapnya Bagasasi atau Bekasi, yang terletak di sebelah timur pinggiran Jakarta. Disitulah menurut perkiraan letak istana kerajaan Tarumanegara yang termasyhur itu. Raja Purnawarman ternyata seorang ahli pengairan. Raja mendirikan bendungan di tepi Sungai Candrabaga dan irigasi. Maka sejak saat itu rakyat Tarumanegara mengenal persawahan menetap. Irigasi peninggalan kerajaan Tarumanegara terletak di sekitar Sungai Gomati, sekarang bernama Kali Cakung, sekaligus berfungsi sebagai kanal untuk menanggulangi banjir yang selama itu selalu terjadi saat hujan datang. Dan dari pembangunan kanal tersebut membuktikan bahwa persoalan banjir yang melanda wilayah Bekasi saat ini sudah terjadi dari zaman dulu. Kepada sahabat Nusantara, pemirsa yang berbudaya, terima kasih atas berkenannya subscribe, like, share, dan komennya agar lebih banyak anak bangsa, putra putri Nusantara, khususnya warga Bekasi, membuka mata dan hatinya untuk bisa lebih mengenal, menghargai, dan menghormati karya besar para leluhurnya lewat masa kejayaan Tarumanegara. Berjumpa kembali di episode berikutnya, menjemput kembalinya kejayaan Nusantara dengan penelusuran secara tuntas rahasia di balik kejayaan dan kemakmuran Tarumanegara di bawah kepemimpinan Baginda Raja Purnawarman. Bersama langit terbit, saatnya semesta membuka kembali tabir kejayaan Nusantara.